Di tengah gemuruh dunia yang terus berlari, ada tempat yang memilih diam. Tempat yang tak mengejar waktu, melainkan menyimpannya. Di Kota Malang, berdiri Museum Brawijaya, sebuah ruang hening yang menyimpan kisah ribuan jiwa yang pernah berjuang demi kemerdekaan. Museum Brawijaya, lebih dari sekedar tempat penyimpanan benda bersejarah. Ia adalah saksi bisu dari darah, air mata, dan semangat para pahlawan kita. Di balik dinding senyap ini, ada ingatan, ada nyawa, ada sejarah yang menunggu untuk didengarkan kembali. Saya, Kafidatu Sukriya, dan hari ini saya ingin mengajak kalian untuk memasuki ruang waktu, menelusuri jejak-jejak perjuangan yang tak tertulis dalam buku, namun tertanam dalam benda. Ini adalah Museum Brawijaya, bukan hanya museum militer, tapi cermin dari harga sebuah kemerdekaan. Museum ini diresmikan pada 4 Mei 1968, namanya diambil dari Kerajaan Majapahit Brawijaya sebagai simbol kekuatan, kebesaran, dan warisan budaya. Ia menyimpan koleksi yang menggambarkan perjuangan TNI dan rakyat dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi yang lebih penting dari benda-benda itu adalah cerita di baliknya. Apa arti sebuah senapan tua di balik kaca, atau selembar pakaian yang koyak dan pudar warna? Bagi sebagian orang, itu hanya benda. Tapi bagi mereka yang tahu, itu adalah saksi perjuangan. Di sini, tersimpan senapan-senapan yang dulu digunakan di garis depan. Ada juga meriam dan mortir, yang pernah menggelegar di tengah pertempuran. Ada diorama yang membekukan momen-momen kritis dalam bingkai kayu dan cat. Dan ada gerbong maut. Gerbong yang asli digunakan untuk mengangkut para pejuang dari Bondowoso ke Surabaya. Tanpa air, tanpa udara, banyak dari mereka tak sampai tujuan. Mereka gugur di tengah perjalanan. Tak terdengar, tak tertulis, tapi museum ini mengingat mereka. Disinilah tubuh-tubuh ringkih dijerat panas dan pengap. Di dalam gerbong ini banyak yang mengembuskan nafas terakhirnya. Bukan karena takut, tapi karena mereka percaya bahwa tanah ini layak untuk diperjuangkan.
Sejarah Indonesia tidak dibangun dalam satu malam. Ia lahir dari pergulatan panjang, dari penjajahan berabad-abad, dari darah yang tumpah dan air mata yang tak terlihat. Banyak dari para pejuang itu tak kita kenal namanya. Tidak masuk dalam buku sejarah, tapi perjuangan mereka nyata. Dan museum ini adalah salah satunya tempat di mana kisah mereka masih bisa kita dengarkan. Setiap koleksi, setiap foto, setiap artefak adalah pintu masuk ke masa lalu. Ia mengajak kita bukan hanya untuk mengingat, tapi untuk memahami bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja. Ia ditukar dengan luka. Di era serba cepat ini, kita sering lupa untuk menoleh ke belakang. Kita sibuk membangun masa depan, tapi melupakan fondasinya. Museum seperti Brawijaya bukan hanya tempat belajar sejarah. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita seharusnya melangkah. Karena nilai-nilai seperti keberanian, solidaritas, dan semangat juang tidak pernah kadaluarsa. Dan generasi muda bukan hanya pewaris negeri ini, tapi juga penjaga ingatannya. Untuk mengulik perspektif lebih dalam, saya serahkan kepada rekan saya, Angela Mutiara, yang kini sudah bersama dengan salah satu staf dari Museum Brawijaya. Baik, terima kasih. Dengan saya di sini Angela Mutiara yang sudah ada di Museum Brawijaya bersama dengan pemandu Museum Brawijaya sendiri, Bapak Tobiin. Hari ini kita akan mengulik informasi lebih lanjut mengenai sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Bapak, kalau boleh tahu frekuensi pengunjung museum setiap harinya itu berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabiin dari Museum Brawijaya menyampaikan sesuai pertanyaan tentang kunjungan museum. Jadi kunjungan Museum Brawijaya ini yang paling ramai itu pada saat menjelang liburan sekolah. Jadi sesuai dengan Museum Brawijaya itu museum perjuangan, banyak sekali pelajar atau mahasiswa yang ada di Kota Malang atau yang ada di luar Kota Malang itu menjelang liburan. Tapi kalau hari biasa ya landai-landai saja. Seperti hari ini terlihat sekali sangat landai karena sekolah sudah masuk. Kalau boleh tahu berarti pengunjungnya itu lebih banyak yang siswa atau cuman masyarakat biasa, Pak? Lebih banyak para pelajar ya. Jadi para pelajar itu maksud saya mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa itu kami kategorikan dalam kelompok pelajar. Jadi 80% itu pengunjung museum adalah pelajar. Selanjutnya mungkin apa yang Bapak lakukan supaya mereka itu memahami dengan sejarah-sejarah yang ada di sini, Pak? Jadi kalau ada pengunjung, kewajiban kita adalah untuk menyampaikan, menginformasikan tentang benda-benda yang ada di Museum Brawijaya ini. Baik secara perorangan atau kelompok atau rombongan. Kalau minta pandu itu akan kami pandu, akan kami jelaskan beberapa benda yang ada di museum. Bukan hanya dipandu, tapi juga ada semacam tanya jawab ya. Jadi pengunjung bisa bertanya pada kami dan kami akan menerangkan sejelas-jelasnya yang mana mungkin keterangan itu tidak ada atau selama ini belum diketahui. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka itu sangat berat ya.
bukan harta tapi nyawa pun dipertaruhkan ya. Cerita-cerita tentang masa lampau di museum ini bisa didengar dan disaksikan wujud dari koleksi yang asli ya, bukan tiruan. Nah, selanjutnya, apakah dari pemandu ini bagaimana cara merawat dan melestarikan koleksi sisa anak? Jadi benda-benda yang ada di museum itu setiap hari kami rawat. Tentunya melihat jenis kotoran atau kerusakan. Kalau kotoran-kotoran ringan itu cukup kami bersihkan, debu-debu kami bersihkan, kami sulak, kami sapu itu setiap hari ya, sehingga tetap terlihat bersih. Namun ada juga perawatan bulanan, ya. 1 bulan sekali benda-benda yang terbuat dari besi dan baja itu diberi namanya minyak senjata ya, sehingga senjata-senjata di museum itu terlihat masih bagus, tidak keropoh dan tidak berkarat. Sampai hari ini nggak ada yang berkarat. Itu dari kami yang sudah rutin setiap bulan membersihkan. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Mungkin bisa dicukupkan itu saja dari saya dan teman-teman saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas kunjungan adik-adik mahasiswa ke Museum Brawijaya. Semoga kunjungan hari ini membawa manfaat dan berkah buat kita semuanya ya. Kita sudah dicontohkan oleh para pejuang, oleh para pahlawan, semangat melawan penjajah. Sekarang kita wujudkan ya. Kita wujudkan dengan semangat untuk belajar dan terus belajar. Sejarah tidak akan pernah selesai. Ia tidak berhenti di masa lalu, ia hidup. Selama kita mau mengingat, Museum Brawijaya berdiri bukan hanya untuk dipandangi, tapi untuk didatangi, didengarkan, dan direnungi. Mari jaga cerita ini, mari jaga bangsa ini, karena kemerdekaan bukan titik akhir, tapi awal dari tanggung jawab bersama. Saya, Kafidatus Sukriya, terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Mari kita teruskan cerita para pejuang, bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan.